harta? Iya. Harta bagian kamu? Iya. Kepada papi? Kan Iya. papi belum mati, kenapa kamu minta harta bagianmu, nak? Emang kamu sangat pengen pergi dari papi, dari kakak kamu juga? Iya. Baiklah kalau itu kemauanmu, aku ambilkan sesuatu buat kamu. Nah, di sini ada uang. Ini buat kamu. Jadi pergunakanlah uang ini dengan baik nanti saat kamu pergi, anakku ya. Iya. Ini terima uang ini. Baik, Papi. Aku berangkat dulu ya. Ya. Dadah anakku. Dadah. Dadah. Dadah, Papa. Dadah, Kakak. Dadah, bye-bye. Beli, ayo mari beli. Mari beli. Bu, saya pengen beli. Mau beli apa? Siapa yang beli? Aku pengen beli bando. Sama bandonya berapa? Semuanya aja ya? Oke, mau beli semuanya? Ya. Oke. Apa lagi Bu yang mau dibeli? Sama sisir rambut. Sisir rambutnya 2 ya? Apa lagi Bu? Sama jepitan. Jepitannya semua ya Bu? Sama apa lagi Bu? Sama aku pengen yang rambut itu. Rambut palsu ya ini ya Bu? Ya. Silakan Bu pilih yang ini. Saya ini apaan ya Bu? Ini adalah emas batang Bu. Ibu mau lihat? Mau. Nih emas batangnya gede Bu. Ini paling termahal. Ini satu harganya 1 juta Bu. Oh, mau beli semua? Ya. Oke. Ini ya, saya taruh sini ya. Ibu mau yang mana Bu? Ini jaket? Iya. Oke, jaket juga. Ibu mau ke luar negeri ya? Iya. Mau beli apa lagi Bu? Saya udah cukup. Ini juga ya? Iya. Semuanya? Iya. Borong aja ya? Gak usah. Borong. Ini semuanya diborong ya? Kamu orang kaya ya? Iya, duitnya banyak. Oh, kamu dikasih dari siapa sih kok kamu bisa ada duit? Kamu nabung atau dari siapa? Aku nabung. Kamu dari nabung? Iya. Bukannya dari siapa sih? Dari nabung. Dari tabungan. Belanjanya. Oh, makasih. Ini ya. Iya, terima kasih. Ya. Bye-bye. Hati-hati. Aduh, aku udah nggak punya duit. Aku kelaparan nih. Bu, saya pengen minta makan, Bu. Saya udah nggak punya uang lagi. Kamu tidak punya duit? Tidak. Kasihan sekali. Ya sudah, ini sisa punya saya makan. Kamu duduk di situ. Duduk di bawah, duduk di bawah. Ya, makan di situ. Papa aku orang kaya di kampung. Aku di sini susah. Sebaiknya aku pengen pulang. Aku sayang papi. Mana ya papi ya? Papi. Oh, itu anakku. Oh, anakku. Kemana saja kamu? Kemana kamu anakku pergi? Kenapa kamu sangat kurus anakku? Kenapa bajumu sangat jelek anakku? Pelayan! Ya Tuan. Ambilkan anakku jubah yang paling bagus dan kenakan cincin pada jarinya. Baik Tuan.
adikmu yang bungsu sudah pulang dari perantauannya dan ayahmu menyambutnya dengan meriah karena bergembira. Papa, Ya, sini anakku. Lihat adikmu yang bungsu sudah datang kembali. Sudah pulang ke rumah ini kembali. Papa, kenapa Papa sayang sama adik? Oh, Sedangkan dia sudah menghabiskan harta kita. anakku, dengar. Semua yang Papa miliki, semuanya itu juga bagianmu. Jadi apa yang Papa punya itu pun milikmu. Jadi anakku, tidak usah engkau marah kepada adikmu. Malah kita harus bersyukur karena adik kita, anak kita sudah datang kembali ke rumah ini. Mari kita sama-sama minum. Baiklah, Papa. Kita minum lagi. Ya. Hmm. Selamat datang adikku. Ya, Papa. Papa keliti. Dadah ya. Dadah. Bilang drama kami. Terima kasih. Hi children, good morning. How are you today? I hope you are doing fine. Do you know children, today we're going to make about our creative activity, and today we're going to make a 3D paper fruit. Get ready? Hello children, now we're going to do about our creative activity, and it's about making the 3D paper fruit. The first step, we have to pivot for the red paper, green paper, the leaves, the stem, and the white paper. And after that, we have to fold the paper like this. Fold. Fold. And after that, we have to paste. Yes. Paste the red paper. Okay, there are two pieces here. One more here. Close. Okay, can you see? Become like this, right? And after that, yes, the green paper for the avocado. Just pretend this is the picture of avocado. Paste it here and here. Look at, can you see, right? And the stem here. Here. And the leaf. One here. And yes, one here. Can you see? I know you can do it, children. Look at, it's done. One apple and one avocado. What is your favorite? Okay, thank you for your attention. I know you can do it, children. Shalom Kak Joy. Shalom Kak Jenny. Apa kabarnya hari ini? Wow, sungguh luar biasa. Baiklah, kita akan bersapa adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Baiklah, kita akan memulaikan ibadah kita di hari ini. Tapi sebelumnya kakak akan membacakan peraturan-peraturan yang ada. Yang pertama Kak Joy apa? Berpakaian yang rapi. Yang kedua? Tidak boleh makan, tidak boleh minum selama kegiatan ibadah. Yang ketiga, tidak boleh main gadget selama ibadah. Yang keempat, bersungguh-sungguh selama ibadah. Oke, sekarang kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kakak mau semuanya sikap bersempurna. Kita berdoa, kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa.
Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, untuk penyertaan-Mu, sehingga kami bisa ada pada saat ini. Kami akan memuji, menyembah-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus ada atas kami semua di tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian yang kami naikkan hari ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami siap menyembah-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap sama-sama katakan Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Singa dan ular gedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman ini. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita memuji Tuhan pagi hari ini. Berikan sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita angkat pujian yang berkata, adalah sukacita di hatiku. Sambil dengan gerakan yang semangat kita puji Tuhan pagi hari ini. Adalah sukacita di hatiku adalah sukacita.
kita sorakan haleluya sambil loncat 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagi sorakan haleluya. Yuk sama-sama nyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah dalam hidup kita. Katakan amin. Amin. Kasih Yesus Indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Yuk adik-adik lagi katakan pujian ini. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lagi nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Lagi Oh, nyanyikan Yesus. lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesus. Lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lagi nyanyikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Amin. Kasih Yesus itu indah. oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Lagi nyanyikan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, Oh Yesusku. oh Yesusku, Lagi nyanyikan oh Yesusku. oh Yesusku. Sorakan haleluya. Yesus dahsyat. Amin. Amin. Haleluya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita, jiwa kita, roh kita untuk kita mau menyembah Tuhan hari ini. Yuk sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sembah Tuhan hari ini, memuji Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan hari ini. Sebab tak terukur kasih Tuhan atas hidup adik-adik semuanya. Yuk sama-sama kita bawa hidup kita mau sembah Tuhan hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Lagi katakan pujian ini dari awal. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah.
disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari kita bawa hati kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan sambil nyanyikan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sambil angkat tangan nyanyikan. Layaklah Kau layak ya Tuhan, disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dipuji dan disembah dengan segenap hati kami sembah Tuhan, kami memuji Tuhan Allah kami. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Mari adik bawa sembah kita, bawa pujian kita sama Tuhan. Sama-sama kita sembah Dia. Oh Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Semuanya adik-adik yang ada di rumah-rumah, kita sungguh-sungguh kita sembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh memuji nama Tuhan. Tuhan Kau kekuatan kami, oh Kau perlindungan kami. Haleluya. Mari adik-adik terus kita sembah Tuhan. Bawa hati kita, hidup kita di altarnya Tuhan untuk sembah Dia. Haleluya. Oh Tuhan, syarabataka dayaramo. Haleluya. Kau kami puji, Kau kami sembah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Haleluya, haleluya. Oh, oh, haleluya. Syarabataka ya ralabaralabaralabaralabaralabaralabar. Adik-adik yang sudah bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Syarabataka ya ralabaralabar. Yang sudah bisa berbahasa roh, sekali lagi berbahasa roh. Mari bangun roh kita hari ini adik-adik. Syarabataka daya rabasandaya ralabaralaba. Yang belum bisa berbahasa roh, nyanyikan haleluya, haleluya. Bagimu ya Tuhan. Yang belum bisa berbahasa roh, bermazmur sama Tuhan, bermazmur sama Tuhan. Naikkan pujian sama Dia. Oh syarabataka daya ralabaralabaralabaralaba. Kau layak ya Tuhan. Syarabataka ya ralabaralaba. Terus berbahasa roh adik-adik. Haleluya. Mari Tuhan penuhi anak-anak-Mu yang ada di rumah-rumah. Oh syarabataka ya ralabaralabaralabaralaba. Sebab hanya Tuhan yang layak. Sambil angkat tangan kita adik-adik nyanyikan. Layaklah, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
dalam hidup kami. Layaklah dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Oh, dengan segenap jiwa ragaku. Oh, dengan segenap jiwa ragaku. Sorakan haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sorakan haleluya. Haleluya bagi anak domba yang berkata dan yang berkuasa. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi kita sembah Tuhan, sama-sama nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya bagi haleluya. Yesus darahnya menguduskan setiap lidah. Yesus semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menguduskan. Hanya Tuhan saja yang layak. Yesus semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat buat nama Yesus. Oh, sambil bertepuk tangan adik-adik nyanyikan haleluya bagi anak domba. Oh, haleluya. Darahnya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan Yesus. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. We sing for you Lord. Haleluya, haleluya bagi anak domba. Oh, haleluya. Darahnya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Darahnya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Tuhan saja yang layak, yang kami sembah saat ini. Oh, darahnya menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, syarabayaralabo. Hanya bagi nama Tuhan, hanya bagi Dia yang layak disembah. Menguduskan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak, beri pujian bagi anak domba. Oh, sorakan haleluya. Hanya bagi anak domba yang layak, Tuhan Yesus Raja kami. Sorakan haleluya. Lebih semangat lagi, sorakan haleluya.
Teman-teman, mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari yang indah ini ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berkati bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang kuat, agar menjadi bangsa yang semakin maju ya Tuhan. Engkau berkati juga Presiden dan Wakil Presiden Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan Yesus. Berkati mereka, berikan mereka roh hikmat dan takut akan Tuhan agar bisa menangani masalah-masalah yang ada di negara kami ya Tuhan. Kau berkati juga mereka agar bisa membuat negara ini semakin maju lagi ya Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan agar sehat selalu. Berkati juga generasi Yeremia ya Tuhan Yesus. Berkati mereka agar mereka bisa memenangkan banyak sekali jiwa ya Tuhan Yesus kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat terjadi sekarang juga di Indonesia. Semua pemerintahan, semua masyarakat terpenuhi oleh segala Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Adik-adik, kali ini kakak akan menyampaikan pesan Tuhan. Kenapa penyembahan itu penting? Yuk kita ulang sama-sama. Kenapa penyembahan itu penting? Nah, adik-adik, dalam Yohanes 4 ayat 19 sampai 28 diceritakan bahwa Tuhan Yesus habis mengadakan perjalanan yang jauh dari pelayanannya dan sampailah ia di kota Samaria. Tuhan Yesus sangat lelah adik-adik. Dia kecapean, letih badannya. Kemudian Tuhan Yesus melihat dan duduk di sebuah sumur yang ada di Samaria. Tuhan Yesus duduk dan merasa haus. Tiba-tiba datanglah seorang perempuan Samaria adik-adik. Kemudian Tuhan berkata, "Beri aku minum." Dan perempuan Samaria itu menjawab, "Masakah seorang Yahudi meminta minum kepada aku seorang Samaria?" Nah adik-adik, zaman dulu orang Samaria dan orang Yahudi kurang berkomunikasi adik-adik. Dan hubungan mereka kurang baik. Tuhan Yesus berkata bahwa barang siapa minum air hidup, maka dia tidak akan haus lagi. Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak datang ke sini lagi, kata perempuan Samaria itu kepada Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang tahu apa itu arti penyembahan? Angkat tangannya. Apa? Iya, benar. Penyembahan adalah hubungan kita dengan Tuhan. Lebih tepatnya saat teduh kita, di mana kita berbicara dengan Tuhan, berdua dengan sikap hormat dan takut akan Tuhan. Itulah penyembahan kita. Kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan
menikmati hadirat Tuhan. Adik-adik, kenapa penyembahan itu penting? Penyembahan itu sama halnya dengan kebutuhan kita untuk kita hidup bertumbuh bersama dengan Tuhan. Kita membutuhkan air sebagai sumber kehidupan kita. Sama seperti yang Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah sumber dari kehidupan kita. Adik-adik, kenapa penyembahan itu penting? Ada 4 hal yang kakak akan sampaikan. Yang pertama, penyembahan itu untuk membuat roh kita bertumbuh kepada Tuhan. Apa adik-adik? Membawa roh kita bertumbuh kepada Tuhan. Adik-adik, seperti contoh kakak punya tanaman nih, kan? Nah, tanaman itu dia hidup, maka dia membutuhkan asupan makanan atau air sebagai untuk bertumbuh. Dia butuh air adik-adik. Jika dia tidak diberi air, maka dia akan layu dan kemudian menjadi mati seperti ini. Demikian juga dengan hidup kita ya adik-adik. Kita membutuhkan Tuhan sebagai sumber kehidupan. Demikian juga kita adik-adik. Hidup kita membutuhkan Tuhan Yesus untuk membangun roh kita semakin kuat, semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat bagi Tuhan. Untuk itu kita perlu saat teduh meluangkan waktu, banyak meluangkan waktu hanya bagi Tuhan. Meluangkan waktu itu apa sih Kak? Contohnya nih, adik-adik harus memberikan waktu khusus hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saat pagi hari, saat adik-adik bangun dari tidur, adik-adik duduk, mengangkat tangan, dan berdoa kepada Tuhan. Saat berdoa, naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Katakan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai sepanjang malam hingga pagi hari adik-adik bangun dengan tubuh yang sehat. Ucapkan syukur, ucapkan bahwa Tuhan Yesus baik, Engkau baik dan layak dimuliakan. Dengan begitu kita sudah menyembah Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kak, tapi kan aku masih ngantuk Kak. Aku masih pengen bobo cantik Kak. Ini kan liburan Kak. Aku harus bangun pagi-pagi sih Kak. Enggak deh, enggak banget deh. Enggak boleh gitu ya adik-adik. Kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan adik-adik kesehatan. Tuhan sudah memberikan adik-adik semua hal yang baik-baik. Nah, kita juga harus membalas kebaikan Tuhan. Memang roh penurut dan daging kita lemah. Tapi 1 Timotius 4 ayat 8 mengatakan, latihlah ibadah berguna dalam segala hal. Latihlah badan ini adik-adik supaya kita disiplin di hadapan Tuhan. Roh kita harus disiplin sehingga kita bisa kuat, roh kita kuat, tubuh kita kuat, dan kita bisa melawan iblis hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan.
Yang kedua, kenapa penyembahan itu penting? Supaya Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau zaman dulu adik-adik, untuk menyembah Tuhan, masuk untuk berdoa kepada Tuhan, nggak kayak sekarang adik-adik. Zaman dulu kita harus membangun mezbah yang dibuat dari batu, tumpuk hingga menjadi suatu mezbah, dan kita harus menyiapkan suatu korban bakaran yang untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan. Saat korban bakaran itu dibakar, maka asapnya akan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, dan Tuhan disenangkan dengan penyembahan kita. Kalau zaman sekarang, zaman now nih, gak perlu lagi adik-adik. Kenapa? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan bahwa kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jadi adik-adik, agar Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kita harus menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, karena Allah itu adalah roh. Kita hanya perlu menyiapkan hati, tubuh, jiwa dan roh kita untuk masuk menikmati hadirat Tuhan. Jika Tuhan hadir, maka nama Tuhan dimuliakan dan kita membuat Tuhan Yesus tersenyum. Jadikan penyembahan gaya hidup kita ya adik-adik. Ketiga, kenapa penyembahan itu penting? Karena dalam penyembahan ada urapan atau kuasa Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ada apa adik-adik? Ya, ada kuasa atau urapan Tuhan mengalir dalam doa kita, penyembahan kita. Kalau adik-adik setia dan selalu taat, memperbanyak waktu adik-adik untuk menyembah Tuhan, selalu menyembah dan memuliakan nama Tuhan, maka Tuhan akan makin tambahkan kuasa dan urapan dari Tuhan mengalir atas adik-adik. Itu dahsyat loh adik-adik. Adik-adik mau kan punya kuasa dan urapan yang dahsyat dalam kehidupan adik-adik? Wih, kakak juga mau. Itu luar biasa loh. Karena dengan kita memiliki kuasa atau urapan Tuhan, hidup kita adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bisa jadi messenger Tuhan loh. Kita juga bisa mengerjakan amanat agung Tuhan. Benar kan? Nah, contoh dalam Alkitab, tokoh-tokoh dalam Alkitab yang hidupnya suka menyembah Tuhan dan punya kuasa, siapa yang tahu? Ayo. Iya, Daud. Daud suka sekali menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan dengan harpanya, dengan kecapinya. Dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan, sehingga semakin hari Daud semakin kuat, bahkan bisa mengalahkan siapa? Singa tanpa senjata adik-adik. Hebat kan tuh? Luar biasa kan Tuhan Yesus? Dia berikan Daud hikmat, dia bisa kalahkan singa. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Selain Daud siapa lagi? Ya, Daniel. Daniel juga seorang yang takut akan Tuhan. Dia suka menyembah Tuhan. Dia nggak pernah bolong. Dia selalu saat teduh sama Tuhan. Bahkan
selalu saking taatnya, dia diuji sama temennya tuh, supaya dikeluarkan satu peraturan bahwa siapa yang tidak menyembah raja, dia akan dihukum dan dimasukkan dalam gua singa. Siapa yang dimasukkan ke situ pasti akan mati. Benar gak adik-adik? Iya. Tapi karena Daniel seorang yang takut akan Tuhan, dia tidak takut adik-adik. Dia tetap menyembah Tuhan. Sampai pada akhirnya dimasukkan di gua singa, Tuhan melindungi Daniel. Dia mengirimkan malaikatnya untuk menjaga Daniel. Dikatuk itu mulut singanya, sehingga tidak menerkam Daniel, tidak makan Daniel. Daniel tetap hidup. Hebat kan Tuhan Yesus kita? Adik-adik mau kan hidupnya dipenuhi dengan urapan Tuhan, dengan kuasa Tuhan, sehingga kita juga bisa menemui jiwa-jiwa adik-adik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita punya kuasa dan jadi berkat, jadi messengernya Tuhan, itu hebat adik-adik. Contohnya nih, saat temennya sakit, adik-adik mendoakan temannya yang sedang sakit. Tuh, adik-adik doakan supaya teman adik-adik itu menerima kesembuhan. Contohnya lagi, saat adik-adik ketakutan, mimpi buruk, atau mengusir setan dalam nama Yesus, adik-adik bisa loh. Yang penting adik-adik taat, menyembah Tuhan, maka adik-adik akan punya kuasa itu. Otomatis adik-adik akan menjalankan amanat agung Tuhan Yesus dan hidup berdampak bagi banyak orang. Yang keempat, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, atau ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa adik-adik. Dia sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, sehingga kita layak untuk masuk hadirat Tuhan, menyembah lebih dalam lagi kepada Tuhan. Nah, jadikan penyembahan itu gaya hidup kita ya adik-adik, agar nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Di Pentakosta ketiga ini, kakak, guru-guru sekolah minggu, dan juga adik-adik semua yang di rumah boleh bersama-sama menuai banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Nah adik-adik, yuk kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, supaya Tuhan hadir, Tuhan melawat adik-adik, punya kuasa, dan urapan itu senantiasa menuntun adik-adik di Pentakosta yang ketiga ini, sehingga kita menuai banyak jiwa. Kita siapkan hati kita, kita akan pujikan pujian kumur seperti-Mu Yesus.
penuhi dengan hadirat-Mu. Mengalirlah ya Roh Kudus, mengalir, 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 mengalir. Bapa biarkan yang ada di rumah Tuhan. Kuasa-Mu tak terbatas ya Roh Kudus. Kuasa-Mu dahsyat. Saat ini Tuhan hamba-Mu impartasikan kuasa urapan-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus itu Tuhan, roh pujian penyembahan itu Tuhan, masuk mengalir memenuhi anak-anak-Mu Tuhan, mengalir ya Roh Kudus, memenuhi hati adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Cinta Tuhan lebih lagi, mengasihi Tuhan lebih lagi, menghormati Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang ada mengubah setiap adik-adik di rumah Tuhan. Semakin hari Tuhan mulai semakin bertumbuh, berakar dan berbuah lebat di dalam Engkau ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Aku percaya Tuhan. Mari Papi Mami saat ini dengan profetik tumpangkan tangan atas anak-anak-Mu yang ada di rumah. Biarlah anak-anak-Mu boleh mengalami pertumbuhan yang bersama dengan Tuhan. Tubuh, roh, dan jiwanya ditutup bungkus oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doakan anak-anak-Mu. Biarlah di Pentakosta yang ketiga ini mereka boleh mengalami urapan yang supranatural itu untuk menuai jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan dan membuat Tuhan Yesus tersenyum atas penyembahan dan saat teduh mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Kami percaya tuntunan Roh Kudus terus menyertai adik-adik yang di rumah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Di rumah yang Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.